Shalom. Wah, kayaknya masih kurang geres. Shalom. Nah, ada sukacita Tuhan hari ini? Boleh saya lihat lambaian tangannya? Boleh kasih senyum kanan kirinya? Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, tapi yang penting niatnya. Haleluya. Kita mau puji Allah kita yang hidup, kita bersyukur hari ini kita masih ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan sampaikan kita di tempat ini karena kita percaya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan untuk setiap kita. Ada sesuatu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan ingin berikan untuk setiap kita. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau puji dan sembah Allah kita yang hidup. Karena sampai hari ini kita percayakan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana kita percayakan penyertaan Tuhan. Bukan kita diluputkan atas setiap pergumulan, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk setiap kita. Haleluya. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kita mau puji sebab tiada Allah seperti Dia. Kita mau angkat suara kita katakan, sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mau melekat hanya kepadamu Yesus. Syukur Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada senang hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tahan di senap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sungguh anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini Yesus. Sungguh kami mau hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Lebih lagi angkat suara kita. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup
Kami mau menyenangkan-Mu lewat kata dan perbuatan kami, Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi melekat kepadamu, Tuhan. Karena kami percaya saat kami taat dan mengasihi Engkau, kami percaya berkat-Mu mengejar-ngejar kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, anak-anak-Mu yang menjadi kebanggaan. Kami percaya, Yesus, hari ini kamu mau lebih lagi. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau tetap memberikan kekuatan untuk setiap kami. Mau kami di tempat ini maupun di rumah, Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjadi berkat, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi. Puji dan sembah Engkau terlebih lagi. Kamu buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya mengucap syukur hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan di tempat ini. Saya percaya saat kita bersekutu bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Dan kita percaya pergumulan apapun yang kita hadapi, kita punya satu Tuhan yang sama, amin. Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kita, amin. Haleluya, kita mau lebih lagi puji dan sembah Tuhan Allah kita. Kita gak bisa salaman, tapi kita bisa tatap-tatapan, amin. Kita mau puji Allah kita, mari kita siapkan hati kita, lebih lagi angkat suara kita. Kita mau perkatakan firman Tuhan, kita aminkan karena kita percaya firman-Nya, janjinya untuk setiap kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, bahkan timbul di dalam hati kita, Dia berbuat. Benar dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Lebih lagi kita katakan firman Tuhan dan kita aminkan karena kita percaya Allah kita hadir di tempat ini. Pernah dilihat mata, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Mari angkat tangan kita di atas kepala. Segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
duduk semuanya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya Allah jawaban untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan. Juga Allah adalah jawaban untuk setiap sukacita yang ada dalam hidup kita. Karena setiap berkat dan anugerah yang ada di dalam hidup kita, itu pasti dari Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Mari Tuhan berfirman-Lah hari ini. Karena kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, supaya firman-Mu yang hari ini ditaburkan menjadi rema dalam hidup kami. Supaya keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi berkat untuk mereka yang boleh melihat hidup kami, melihat Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya saat hujan itu datang, saat panas itu datang, saat sukacita itu datang, Tuhan selalu beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi kita angkat suara kita. Kita mau sembah Dia Allah yang hidup. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, ku yakin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi bagimu, yang tak mungkin bagiku. Mari angkat suaramu, katakan lebih lagi. Semuanya mungkin bagimu Tuhan. Yes. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban di hidupku. Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat segala kebaikan. Lihat semuanya kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Oh, sediakan baik, itu yang Kau sediakan. Kami bersyukur, itu yang Kau kita katakan sekali lagi, itu yang Kau sediakan. Dengan iman kami mengatakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang Kau sudah beri, apa yang Kau akan beri Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu yang Kau lakukan baik dan yang terbaik bagi kami. Kami berterima kasih buat segala rancangan Tuhan yang mulia, rancangan Tuhan yang sempurna di atas setiap anak-anak Tuhan. Oh, biar kami boleh lebih mengasihi-Mu, biar kami boleh lebih mengenal Tuhan, biar kami boleh melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Di ibadah pagi ini Tuhan, kami mau mengekspresikan lewat jiwa kami bahwa kami sungguh mengasihi-Mu, sungguh kami rindu akan Engkau.
Sungguh kami haus akan Engkau. Lawatlah. Limpahkan Tuhan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah itu. Kami berdoa Tuhan hari ini buat semua rekan dan kekasih kami yang tidak bisa datang di dalam ibadah hari ini, maupun mereka yang masih beribadah di rumah mereka masing-masing lewat ibadah online. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga akan melawat mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan terobosan yang baru di dalam hidup mereka semua. Dan hari ini Tuhan, kami berterima kasih, kami siap Tuhan untuk dilawat oleh firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, firman-Mu lah satu-satunya kebenaran. Firman-Mu lah Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan. Dan firman-Mu lah Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Yesus, kami siap, kami mengundang Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Bisa lihat kiri kanan bilang begini, kawan, kamu harus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Bilang gitu ya. Ya. Kalau sudah boleh duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat para pemain musik, WL Singer yang sudah membawa kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam ibadah kita bersama. Amin saudara. Ya, dan pagi ini saya ingin menyampaikan khotbah yang saya sampaikan di minggu lalu di ibadah sore saudara ya, karena memang jemaatnya berbeda, jadi saya ingin membawakan topik ini tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan saudara ya. Dan untuk sempurnanya pemahaman saudara tentang anugerah Tuhan, yang bisa datang ibadah sore silakan datang lagi, karena saya ingin menyampaikan khotbah yang berbeda dengan pagi ini untuk kita memahami tentang anugerah Tuhan saudara ya. Nah saudara, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita saudara ya, menciptakan atau memberikan kemampuan kepada saudara untuk saudara di dalam Kristus bisa bertumbuh di dalam segala hal. Amin. Di segala aspek kehidupan saudara masing-masing saudara ya. Kenapa saudara ya? Karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah itu saudara menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan, pergumulan, masalah saudara ya di dalam kehidupan kita saudara ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, aku lebih suka berada di dalam kelemahanku, karena Paulus mengatakan bahwa ketika aku lemah di situ aku menikmati ya, aku melihat, mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah yang dinyatakan kepada kita saudara ya. Nah saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan harus bertumbuh. Ya, nah pertumbuhan pengenalan saudara kepada Tuhan berkaitan juga dengan pemahaman saudara tentang anugerah Tuhan saudara yang kita terima di dalam kehidupan kita saudara ya. Nah arti bertumbuh, maksud dari bertumbuh umpama digambarkan seperti sebuah pohon saudara. Kata bertumbuh itu bagaimana saya dan saudara mengalami perubahan ya, pengembangan yang semakin besar, yang semakin tinggi, yang semakin kuat. Amin saudara. Ya, saudara ya, bahkan pohon itu saudara akhirnya saudara dia bisa dinikmati saudara ya dari buah-buahnya. Kenapa? Karena pohon itu mengalami sebuah proses pertumbuhan saudara ya.
proses pertumbuhan. Orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi berkat kebangetan. Lebih baik dia tidak kenal Tuhan. Amin saudara. Daripada dia kenal Tuhan, sudah menerima anugerah Tuhan, tapi dia hidupnya tidak mengalami perubahan. Saudara, tidak mengalami perkembangan. Saudara ya, tidak mengalami progres di dalam kehidupannya. Saudara ya. Jadi saudara, yang dimaksudkan bertumbuh di dalam Tuhan artinya saudara, kapasitas hidup saudara semakin berkualitas. Semakin meningkat. Amin saudara. Potensi hidup saudara yang Tuhan anugerahkan kepada di dalam kehidupan saudara, saudara ya, saudara akan semakin luas, semakin berkembang saudara ya. Nah, jadi saudara, betapa pentingnya kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Amin. Karena ketika kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, saudara, anugerah itu saudara akan mendatangkan banyak manfaat yang positif untuk kehidupan kita, saudara ya. Dari yang tidak berani menjadi berani, amin. Dari yang tidak memahami menjadi memahami, saudara ya. Dari orang yang menyadari kita minder, kita menjadi bangga. Kenapa? Karena kita tahu di dalam anugerahnya ada kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah yang Tuhan nyatakan kepada kita, saudara ya. Memang saudara, anugerah itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi untuk kita bertumbuh di dalam anugerah, saya dan saudara harus melakukan sesuatu di dalam hidup saudara. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan 3 perkara untuk saya dan saudara bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Yang pertama, kalau kita ingin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, maka saudara harus dekat, melekat, maksudnya tetap di dalam Tuhan. Amin. Dekat dan melekat kepada Tuhan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kitab Kolose, ya, pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 3, 4. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ada sebuah perintah untuk Tuhan mengatakan kepada kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus untuk melekat tetap di dalam Yesus. Kenapa saudara? Alasannya ini ayat kedua, ayat 7 saudara ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saya dan saudara tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita tidak melekat pada Yesus. Amin. Ya, Alkitab mengatakan kepada kita Yesus itu pokok anggur. Akar kehidupan dari semua ranting-rantingnya saya dan saudara itu saudara ya. Nah saudara, salah satu tokoh Alkitab yang paling banyak mengalami anugerah Tuhan saudara, yaitu seorang yang bernama Ayub saudara. Ya. Ayub ini saudara anak Tuhan yang mengalami anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Saya pikir saudara sudah tahu itu bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana ujian Ayub, dan bagaimana Tuhan mengangkat Ayub. Amin saudara. Tapi kalau Bapak Ibu pahami dengan baik saudara, Ayub menjadi seorang manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia melekat dan dekat dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita baca Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Perhatikan dengan baik saudara. Dekatnya Ayub dengan Tuhan menjadikan Ayub memiliki kepribadian yang seperti ini saudara ya. Ayub pasal 1 ayat 1. Yuk kita baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Bernama siapa saudara? Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara ya. Dekatnya Ayub dengan Tuhan, mengenalnya Ayub kepada Tuhan, takutnya Ayub kepada Tuhan, saudara, dilihat dari kehidupan Ayub. Ayub menjadi pribadi yang soleh, yang saleh, amin.
Dia menjadi orang yang jujur, punya integritas, saudara ya, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan, saudara ya. Amin, saudara ya. Nah, saudara, takutnya Ayub akan Tuhan menjadikan Ayub itu benar di mata Tuhan. Dan juga benar di mata sesama manusia, saudara ya. Sampai teman-teman Ayub yang terdekat pun, saudara, tidak mengerti, saudara, apa-apa, tidak melihat sisi dari keburukan Ayub dan kelemahan Ayub. Walaupun kita sadar yang Ayub itu sebagai manusia, dia punya keterbatasannya. Amin. Dia bisa juga melakukan kesalahannya, saudara ya. Benarnya Ayub, saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengakui dalam Ayub 1 ayat 8. Ketika iblis, saudara, berjumpa dengan Tuhan, saudara ya. Dan Tuhan mengatakan kepada iblis, saudara, tentang anak Tuhan yang bernama Ayub itu, saudara ya. Dan Tuhan katakan, benar, Ayub itu takut akan Tuhan. Dia jujur, dia menjauhi kejahatan, dia saleh, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik, saudara ya. Dekatnya Ayub dengan Tuhan menjadikan Ayub menjadi pribadi yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, saudara ya. Saudara, dia menjadi orang yang dewasa, dia mengenal pribadi Tuhan, amin, saudara ya, dan sebagainya, saudara ya. Dari mana kita bisa tahu ketika Ayub menghadapi ujian, ketika ada masalah, ada pencobaan, ada tantangan yang menimpa hidupnya secara bertubi-tubi, saudara ya. Dan menurut saya sampai hari ini rasanya tidak ada satu orang manusia, saudara, yang menderita seperti Ayub di dalam ujian imannya, gitu, saudara ya. Ujian imannya. Dalam satu hari, ya, saudara, bagaimana iblis mengambil segala sesuatu yang Ayub miliki. Ya, semua usahanya yang dibangun sekian puluh tahun, saudara, hilang dalam satu hari. Sepertinya ini cerita dongeng ya. Ya, kesembilan anaknya, saudara, dalam satu hari meninggal karena terjadi, saudara, bencana alam dan rumahnya rubuh, saudara, dan semua anaknya meninggal, saudara. Ini penderitaan yang amat menderita, saudara ya. Saudara ya, bayangkan meninggal anak satu aja pedihnya minta ampun, saudara ya. Apalagi kalau semua anak saudara dalam satu hari, usaha saudara dalam satu hari habis. Tidak rasional, saudara ya. Tapi itulah kebenaran yang diceritakan oleh firman Tuhan kepada kita tentang sosok yang bernama Ayub. Bagaimana sikap Ayub, saudara? Dari sini kita melihat dewasanya Ayub, saudara. Coba kita lihat dalam pasal 1 Ayub ayat 20-21, saudara ya. Ayub pasal 1 ayat 20-21, perhatikan. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Perhatikan ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku datang keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin, saudara. Mudah dikatakan ketika segala sesuatu baik. Ketika tidak terjadi apa-apa, saudara. Sulit dilakukan ketika itu menimpa hidup kita. Betul? Amin, saudara. Ada banyak di antara kita ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita menghadapi kesulitan, dan ketika kita mengharapkan sesuatu, tidak ada, sepertinya tidak ada. Ini asumsi kita ya, tidak ada yang memperhatikan kita, menolong kita, saudara. Kita lebih gampang menjadi bersungut-sungut. Betul? Ya. Bahkan yang lebih tragis lagi, saudara, kita tidak berani bercermin melihat diri kita. Kita lebih cenderung, saudara, menyalahkan orang-orang lain yang di sekitar kita, gitu, saudara ya. Yang di sekitar kita. Kita lebih gampang itu, saudara ya.
Tapi bagaimana sikap Ayub? Dewasanya Ayub. Amin. Dia percaya kedaulatan Tuhan. Amin. Dia bersyukur. Ini hanya orang senewen. Ini hanya orang gila. Orang dunia akan berkata ini orang bodoh. Saudara ya. Bagaimana kita bisa bersyukur waktu orang tua kita meninggal. Terima kasih Tuhan, papa mama saya sudah meninggal. Amin. Haleluya. Amin. Kan kita enggak begitu saudara ya. Ya, enggak begitu gitu saudara ya. Tentu juga Ayub tidak begitu saudara ya. Tapi saudara, ada sebuah sikap di dalam diri Ayub, di dalam pengenalan Ayub akan Tuhan, di mana Ayub percaya Tuhan itu baik kepada dirinya. Amin. Coba saudara lihat dalam pasal 2, saudara. Pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ayub. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Perhatikan dengan baik ayat ini saudara ya. Ujian Ayub tidak sebatas itu saudara. Tapi perhatikan. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah bayangkan loh. Istrinya yang sehat. Enggak tertimpa. Dia hanya menerima musibah dari suaminya saudara ya. Tapi istrinya bilang gini. Kutukilah siapa saudara? Allahmu dan matilah engkau. Perhatikan ayat 10 saudara ya. Ayub berkata begini saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudara ya. Saya harap di sini para wanita yang disebut cafah yang artinya kehidupan tidak seperti istri Ayub. Amin. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi kita tidak menerima yang buruk? Perhatikan firman Tuhan. Dalam semuanya itu, dalam pasal 2 sudah Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah saudara ciri orang yang bertumbuh di dalam anugerah. Dia bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal akan Tuhan saudara ya. Dia tahu saudara Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupannya. Dan saudara tahu cerita tentang Ayub di akhir hidupnya saudara ya. Amin. Bagaimana Tuhan memberkati Ayub, bagaimana Tuhan memulihkan kesehatan Ayub, bagaimana Tuhan memberikan kepada Ayub, mengembalikan kembali, sudah Ayub punya anak-anak lagi saudara. Bagaimana Ayub diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan mengatakan kekayaannya 2 kali lebih besar dari yang pertama hilang. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena Ayub melekat dan dekat dengan Tuhan. Amin. Ayub dekat dan melekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadikan Ayub bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan hanya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku saudara ya. Perhatikan saudara ya. Dalam ayat ini saya menyimpulkan begini saudara. Yang kedua, kalau kita ingin bertumbuh di dalam anugerah, saudara dan saya harus menghargai anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Ayub Rasul Paulus menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Dari ayat ini kita melihat 3 hal, saudara, dari Ayub menghargai anugerah Tuhan. Yang pertama, Ayub mengakui dia bisa ada sampai hari ini. Amin. Dia bisa seperti sampai hari ini saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang.
Saudara, orang yang menghargai anugerah Tuhan, dia sadar dulu saudara, kalau dia bisa memperoleh segala sesuatu bukan karena dirinya, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah perhatikan dengan baik. Ayub mengatakan, Rasul Paulus mengatakan begini, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku, aku tidak sia-siakan, dia katakan. Tidak menjadi sia-sia. Maksudnya begini, ketika Rasul Paulus menerima anugerah Tuhan, Rasul Paulus menghargai anugerah Tuhan, saudara. Bagaimana anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, dia mau melayani Tuhan. Amin. Dia mau mengembangkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada dirinya, saudara ya. Saudara, kepada setiap kita Tuhan sudah menganugerahkan anugerah. Amin. Baik karunia-karunia rohani, baik talenta, bakat alami di dalam hidup saudara. Setiap saudara dilahirkan oleh Tuhan di dalam keistimewaan dan di dalam keunikan. Amin. Tidak ada di antara kita yang lebih dari yang lain. Kita menganggap orang lain lebih dari yang lain. Kenapa? Karena kita tidak melihat anugerah Tuhan dalam diri kita. Amin. Kita hanya melihat orang, wih orang itu hebat ya. Ih orang itu hebat ya. Saudara, sebenarnya diri saudara juga hebat. Masalahnya saudara, kita nggak melihat anugerah Tuhan dalam diri kita. Masalahnya saudara, kita cemburu, iri, dan kita mau seperti dia gitu saudara. Seperti orang lain saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya saudara, Paulus tidak cemburu dengan rasul-rasul yang lain yang menerima keistimewaan. Kalau sudah baca di dalam kitab 1 Korintus, bagaimana Paulus berargumentasi tentang kerasulannya, bahwa dia rasul yang dipilih oleh Tuhan yang sama seperti rasul-rasul yang lain. Tapi dia tidak mengambil haknya sebagai seorang rasul. Dia tidak cemburu loh saudara. Walaupun dia dibedakan oleh orang-orang percaya di dalam kerasulannya. Saudara ya. Saudara, orang yang menghargai anugerah Tuhan, dia bersyukur dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dia akan maksimalkan talenta yang ada di dalam dirinya. Amin saudara. Dia akan lebih mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dari 1 menjadi 2, dari 3 menjadi 6, dari 5 menjadi 10. Amin saudara. Sehingga orang melihat dampak dari kehidupan kita yang memuliakan Tuhan saudara. Yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus bilang begini, aku bekerja lebih keras dari mereka. Makanya statement hidup Rasul Paulus ini yang perlu kita contoh saudara. Paulus bilang begini saudara, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu filosofi hidup Paulus. Paulus berjumpa dengan siapa? Paulus melayani siapa saja saudara. Paulus saudara melayani dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan, bukan melayani orang. Betul saudara. Ada beberapa kali jemaat Tuhan di tempat ini merasa nggak enak. Nggak enak begini, terutama dalam angkutan jemput. Bahkan ada orang-orang yang berkata, saudara, menurut saya tidak benar. Saudara, dia bilang gini, cuma 1 orang nggak perlu dijemput. Dari sisi ekonomisnya juga rugi. Saudara, melayani Tuhan nggak boleh dihitung secara ekonomi. Amin. Karena pelayanan bukan bisnis. Dan saya bilang kepada jemaat itu, jangan berpikir itu. Gereja punya mobil, itu mobil adalah hak saudara. Amin. Amin. Amin saudara. Untuk pelayanan, walaupun 1 orang, kita harus layani, kita harus jemput. Saudara, benih diawali dari 1. Amin. Saudara, gereja ini juga saudara diawali dari hanya 1, 2, 3 orang. Saudara, tapi benih itu bertumbuh, saudara ya. Makanya saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hargai anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara.
Kembangkan talenta yang ada di dalam diri saudara. Ya, bekerja lebih sungguh-sungguh lagi saudara ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa saudara? Itulah orang yang menghargai anugerah Tuhan. Dan kalau kita menghargai anugerah Tuhan, kita akan selalu bersyukur. Kita akan selalu saudara mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak menyia-nyiakan saudara ya, begitu saja. Bahkan walaupun sampai kita enggak bisa apa-apa, saudara ya, saya sangat menghormati seorang hamba Tuhan saudara ya. Beliau sudah meninggal di usia 90 tahun lebih saudara ya. Dan beliau ini saudara selalu tidak pernah absen di dalam kegiatan-kegiatan gerejanya di lokal. Walaupun dia sudah tidak bisa khotbah lagi saudara, tapi dia selalu datang di gereja. Oleh gembalanya yang baru saudara ya, oleh gembalanya yang meneruskan, hamba Tuhan ini selalu diminta doa berkat buat jemaatnya. Kalau doa berkatnya juga sudah pelan, lambat, tapi pasti saudara ya, saudara pasti saudara ya. Saya nggak pernah lupakan saudara, waktu orang bertanya kepada beliau, "Opah, kenapa umur opah bisa panjang umur, apa resepnya?" Dan opah teh bilang begini, resepnya begini, kalau Tuhan panggil kamu pura-pura budak. Resepnya itu ya. Nah, jadi kalau Tuhan panggil pura-pura budak gitu saudara. Pura-pura budak, pura-pura gak denger ya. Jadi gak jadi deh dipanggil katanya. Orangnya humoritis saudara ya. Orangnya luar biasa sudah. Sederhana sekali. Tapi dia menjadi gembala sidang yang buat saya saudara, menjadi seorang gembala sidang yang perlu diteladani saudara ya. Walaupun dia mengakui dirinya tidak multi talenta, tapi hebat saudara ya. Dia selalu terpilih saudara, selalu jadi gembala saudara ya. Luar biasa saudara. Kenapa? Karena saya lihat orang ini saudara, namanya Opate. Dia orang yang menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dan waktu itu gereja sidang jemaat Allah berpikir 100 tahun umur Om Teh, kita akan merayakan, membuat 100 tahun GSJA menjadi khusus karena dia bapak GSJA saudara ya. Tapi sayang saudara ya, Tuhan panggil dia di usia 98 tahun, kalau enggak 97, 98 tahun. Tuhan memanggil beliau saudara ya. Dan ada sebuah warisan yang diberikan oleh opah saudara almarhum kepada kita generasi muda. Bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara. Dan yang terakhir, kalau kita ingin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 bisa ditampilkan. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama 3-4. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Hidup di dalam kasih dan saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Saudara ya, hidup di dalam kasih harus menjadi pola hidup saudara, gaya hidup saudara, cara hidup saudara, etos hidup saudara. Amin. Amin saudara. Kenapa? Karena kasih dasar dari pengenalan saudara akan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kasih dan kita sudah memiliki kasih, karena Roma mengatakan kasih Tuhan sudah dicurahkan. Dan hari ini ada di dalam siapa saudara? Ada di mana? Di hati kita. Ya, kasih itu enggak ada di luar loh saudara. Ada di dalam mana? Hati kita. Coba bisa nengok temenmu, kasih itu ada di hatimu, bilang gitu. Ya, kasih itu ada di hatimu loh.
Ada di hati kita, enggak ada di mana-mana loh saudara ya. Nah, kalau kita bertumbuh dalam kasih, kalau kita hidup di dalam kasih, pasti kita setia. Orang yang enggak setia karena dia enggak punya kasih. Amin. Jangan dibalik sudah ya. Kesetiaan menjadi dasar dari segala karakter. Tapi kasih menjadi dasar dari segala-galanya. Saudara ya. Saudara, ketika Yesus belum naik ke surga, dia berjumpa dengan Simon Petrus. Betul? Dan apa yang Yesus tanya sama Simon? Yesus cuma tanya satu hal. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Cuma itu saudara. Apakah engkau agape kepadaku? Cuma itu. Tuhan gak tanya tentang kesalahan Simon. Tuhan gak tanya tentang keberhasilan Simon. Tuhan hanya tanya sama Simon, apakah kamu hidup dalam kasih? Apakah kamu mengasihi aku? Saudara, kalau ada kasih di hati kita, saudara, kasih itu akan membakar semangat kita. Amin. Kasih itu akan membakar gairah kita. Amin saudara. Ya. Kasih itu saudara nggak bisa dirintangin oleh apapun. Dalam Roma Paulus mengatakan baik itu kematian, penderitaan, kesulitan, aniaya, apapun juga tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pokoknya kalau orang meninggalkan Tuhan itu artinya dia tidak punya kasih. Kasihnya udah lenyap. Makanya Tuhan katakan, kalau aku datang kali yang kedua, apakah aku jumpai kasih? Tuhan hanya tanya itu loh saudara. Saudara, kalau ada kasih di dalam hidup kita, penyakit bukan menjadi sebuah rintangan untuk kita mengasihi Tuhan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tidak loh saudara. Walaupun ada batas-batasan secara fisik saudara ya. Kenapa saudara? Karena kasih melampaui dari semua itu. Amin saudara. Di bumi ini kita harus hidup di dalam kasih. Di surga juga nanti kita akan saling mengasihi dan hidup di dalam kasih. Dan kasih itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Kalau kasih ada dalam hidup kita, kita akan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita akan merasa terhormat menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, walaupun banyak tanggung jawabnya. Amin. Amin saudara. Bagi orang tua berbuat sesuatu kepada anaknya, saya nggak tahu ya orang tua yang lain ya. Kalau saya tidak pernah memohon begini, anak saya harus balas budi. Saya nggak pernah berpikir begitu loh saudara. Karena buat saya sebagai orang tua, berbuat sesuatu yang terbaik itu sudah menjadi kewajibannya. Itu namanya orang tua. Saudara, Tuhan menyatakan segala sesuatu karena dia mengasihi kita. Tuhan tidak meminta kita balas budi, betul saudara? Tapi Tuhan menjadi disukakan, disenangkan ketika kita menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita harus bertumbuh dalam kasih. Amin. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara pagi ini firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu lama yang mengatakan betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu ya. Semua yang Kau berikan berguna bagiku ya. Puji Tuhan. Mari pemain musik boleh maju ke muka. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Para wanita nyanyikan lebih dahulu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku.
Mari para pria. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Kita katakan sekali lagi sama-sama. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur kepada. Mari kita bersyukur untuk anugerahnya yang dilimpahkan. Mari kita bersyukur, Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan, dalam kasih karunia-Nya. Cucian, aku ada sebagaimana aku ada hanya kan. Kita katakan sekali lagi, syukur, oh, syukur, ku bersyukur kepada. Ibu Lena nanti akan maju. Puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sejenak kita merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Setiap masalah dan pencobaan yang kita hadapi, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tahu segala takaran hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur, tetaplah kita mengatakan terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Ajarlah di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki sikap hati yang selalu bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami memiliki sikap hati yang bersyukur, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Apapun keadaannya, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi satu introspeksi di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tetap bersyukur kepadamu. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Bukan gagah dan kuat kami. Karena kami menyadari Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik. Ajarlah kami tetap setia, ajarlah kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami tahu semuanya
berlandaskan di atas kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau boleh pakai, berikan kesehatan. Kau tetap memelihara Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Amin. Luar biasa. Saya akan memberikan beberapa pengumuman yang ada di dalam buletin gereja. Mari kita simak dan kita perhatikan bersama-sama ya. Ya, ucapan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi ini. Biarlah kita tetap setia karena kita tahu kita berkumpul, kita tetap mengikuti protokol yang pemerintah katakan, oleh puji Tuhan. Pembinaan SAT dimulai kembali selesai ibadah umum pagi jam 9:30. Materinya mengapa orang percaya harus dibaptis. Bergabunglah bersama-sama yang terutama bagi yang ingin mengikuti baptisan air. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin mengikuti baptisan air juga boleh mengambil formulir kepada Bapak Gembala Sidang dan mengikuti pembinaan SAT. Worship doa hari Selasa di tempat ini WL-nya oleh Ibu Wanti dan Ibu Kunhau, renungannya Bapak Gembala Sidang, musiknya Bapak Irmawan. Kuasanya telah dahsyat dari apapun. Bergabunglah dalam doa bersama dengan tetap melaksanakan protokol. Setiap kita berkumpul, setiap kita ibadah, kita tetap mengadakan protokol. Oleh karena itu protokol yang sudah diadakan baik cuci tangan, tensi suhu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa keberatan. Pujikan nama Tuhan karena untuk kebaikan kita bersama. Pertemuan bersama untuk menggantikan pertemuan yang tidak jadi tim asyir dan tim doa akan dilakukan pada hari Kamis 1 Oktober jam 9:30 malam. Ya, jam 7:30 malam. Ya, jam 7:30 malam lewat video call atau video Zoom. Mohon untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Pujikan nama Tuhan. Warta jemaat boleh dibawa pulang, jangan ditinggal karena ada kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini. Untuk jadwal minggu yang akan datang, pemujinya oleh tim Immanuel, pembicaranya Bapak Gembala Sidang, pengumumannya Bapak Julianto, acara perjamuan kudus asyirnya Ibu Inglan dan Ibu Yeni, doa penutup Bapak Julianto, multimedia Bapak Willy, musik Bapak Irmawan, Saudara Andi dan Saudari Sela, petugas perjamuan kudus Ibu Wati dan Ibu Afung. Ya, Ibu Afung, ya. Itulah jadwal dan ada ayat mas yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 6. Ya, ntar. Ya, Amsal 3. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Amsal 3, 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita juga merayakan buat teman dan rekan kita yang berulang tahun di bulan September. Yang pertama Ibu Vera Acau tanggal 3 September. Boleh maju ke depan, nanti kita mau mendoakan. Buat Saudari Lea tanggal 6 September. Nanti boleh hari ini, dia biasa ibadah sore. Buat Ibu Silvi tanggal 11 September, Ibu Anarti 29, Ibu Hence 20 ada di Manado. Ada nggak jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan September? Nanti maju ke depan,
kita mau mendoakan. Ada yang berulang tahun bulan September? Ya, ayo maju ke depan. Ya, kita akan mendoakan. Pujakan nama Tuhan. Ya. Siapa? Hah? Oh. Ya. Inilah pengerja Tuhan atau saudara kita yang berulang tahun di bulan September. Jadi nggak ada nih. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Panjang Umurnya. Panjang umurnya di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya, dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umurnya di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya, dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Aditya ulang tahun bulan September. Aditya. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada teman dan rekan kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada bulan September kami bersyukur Engkau memelihara buat teman dan rekan kami yang berulang tahun di bulan September. Biarlah Allah tetap pelihara, memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam hidupnya, sehingga nama Allah dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah buat Vera, Engkau boleh berkati keluarganya, buat Ibu Silvi, Engkau berkati juga Tuhan buat teman dan rekan kami yang hari ini tidak hadir, yang berulang tahun. Allah memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kelupaan beli souvenirnya, nanti diminta minggu besok. Ya, puji akan nama Tuhan. Dan satu pengumuman lagi secara khusus pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir hari ini maupun hadir sebentar sore, ada satu undangan yaitu diberikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ini sebagai satu undangan yang resmi ya, bahwa pada tanggal 3 Oktober Sabtu besok, di mana saudara Oki dengan saudara Junjun ya, maaf, saudara Junjun dengan saudari Okta yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, siapa sih ya? Nanti boleh bangkit berdiri kepada kedua mempelai pengantin. Ya, boleh bangkit nih. Ini adalah Saudara Oki adalah anak, Saudara Junjun adalah anak daripada Ibu Pak Alin dan Ibu Anai ya. Anak daripada Pak Alin dan Ibu Anai. Jadi pemberkatan nikahnya pada hari Sabtu tanggal 3 Maret jam 11 siang. Tanggal 3 Oktober, kok jadi blank ya. Pada tanggal 3 Oktober jam 11 siang. Ya, jam 11 siang sampai jam 2. Kenapa? Cukup panjang, pemberkatan paling 1 jam. Sekalian yaitu ucapan syukur, resepsi sederhana, tetap mengikuti protokol, jadi waktunya diperpanjang. Jadi jam 11 sampai jam 2, kalau Bapak Ibu yang jam 12 masih ada pengantin di tempat ini ya. Keadaan yang membuat beliau istilahnya diadakan panjang karena ada PSBB ya. Jadi kita perpanjang
waktunya, jadi datangnya bisa bergiliran dan antri. Ini undangan resmi, jadi tidak dibagikan undangan satu persatu, tetapi secara pengumuman ini undangan resmi daripada saudara Junjun dan Okta. Oleh karena itu mari sebelum pada waktunya hari Sabtu bantu dalam doa, semua boleh berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ini adalah undangan yang resmi diberikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Mari yang bisa hadir di dalam pemberkatan, misalnya yang kerja pulangnya agak siang juga boleh mampir ke tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Inilah undangan resmi. Nanti waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada WL dan Singer. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang sudah menyiapkan persembahan, ada 2 amplop. Amplop yang warna coklat ini untuk persembahan ibadah pagi hari ini, dan yang warna abu-abu ini untuk persembahan. Iya, untuk persembahan Natal. Bagi yang sudah menyiapkan, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami kembali hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan untuk pekerjaan-Mu, Kau boleh pakai lebih lagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk ibadah-Mu di pagi hari ini, juga untuk persembahan Natal-Mu Bapa. Kami percaya Yesus, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagi yang sudah menyiapkan bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak yang paling kiri. Di saat ku tak melihat
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi ini. Engkau telah menyertai kami dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahkan segala firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika kami meninggalkan tempat ini, Tuhan kami membawa berkat hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami pulang bersama-sama juga Tuhan, kami berdoa buat para jemaat-Mu yang sakit, Engkau boleh jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja-Mu di tempat ini, Allah boleh menyertai dan campur tangan. Engkau juga boleh tolong Tuhan untuk rencana pada hari Sabtu, untuk pemberkatan nikah daripada saudara Junjun dengan Okta Tuhan. Engkau boleh menyertai, memberikan kesehatan, jauhkan dari segala yang tidak berkenan. Oleh karena itu Allah turut bekerja bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami semua. Engkau boleh menyertai, tutup bungkus, lindungi kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini sebelum kita kembali dan melakukan aktivitas kita masing-masing sepanjang hari ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang telah menjadikan kita anak-anaknya untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apapun yang saudara perbuat diberkati oleh Tuhan, dijadikan berhasil karena saudara ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
percaya sama-sama katakan Amin. amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.